Ini perbuatan dukun. Warga menggerebek rumah milik pria berinisial H pada Minggu siang. Dari hasil penggerebekan ditemukan ratusan foto yang telah tertusuk jarum. Aksi warga ini berawal dari cerita mantan istri H yang kesal pada mantan suaminya. Ia kemudian bercerita pasal praktek perdukunan yang selama ini dilakukan oleh H. Tugas Polsek Ciputat yang mendapat laporan warga melakukan penggeledahan lebih lanjut. Polisi juga menurunkan tim Gegana untuk melakukan penyisiran dan sterilisasi. Hasilnya, petugas menemukan 2 pucuk senjata api berikut pelurunya dan 1 buah granat aktif. Sementara itu, pelaku berinisial H masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan. Dari Kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Iya, langsung saja kita bahas bersama dengan sosiolog dari UNJ, Yuanita Apriliandini Siregar. Selamat pagi Mbak Yuanita. Pagi. Mbak Yuanita, kalau misalnya kita melihat sebenarnya fenomena apa sih yang terjadi gitu kan, sebenarnya Tangerang Selatan itu bukan juga daerah-daerah pedalaman banget yang tidak mengerti bahwa itu juga bukan hal yang benar gitu kan. Nah ini kan masih ditemuin juga dukun santet gitu. Ya, nah ini mungkin Tangerang itu kan dari segi lokasi itu kan pinggiran Jakarta yang deket banget sebenarnya ya sama Jakarta. Harusnya ini kan sudah modern, menggunakan nilai-nilai yang rasional ya. Jadi kalau kita bicara dukun santet, itu kan sebenarnya hal-hal yang irasional gitu ya. Nah tapi ternyata masih ada, nah ini memang membuat kita berpikir ulang gitu, apakah misalnya ya pembangunan di pinggiran kota Jakarta itu cuman menyentuh fisik gitu, tetapi orangnya nih masih desa banget atau misalnya cara berpikirnya masih tradisional banget karena pemilihan profesi sebagai dukun santet ini kan tidak familiar untuk konteks perkotaan ya dan juga daerah-daerah penyangga kota gitu yang Bodetabek area. Oke, tapi saya di Tangsel saya rasional kok. Rasional ya. Pelajar kok ya berpendidikan. Iya begitu, soal apa? Cara pandang berarti kan. Iya. Nah tapi ketika ada labeling dukun santet gitu, meskipun polisi masih mendalami ya kasus ini gitu. Apa yang ada di pikiran atau setidaknya dalam konteks masyarakat begitu, kenapa masih ada saja pikiran-pikiran tadi Mbak Yuanita sebutkan irasional gitu. Apa yang mendorong dan apa motivasinya biasanya? Nah, kalau misalnya dilihat dari pelaku dalam hal ini memang dukun santet ini gitu ya. Nah, apakah dia misalnya punya motif balas dendam gitu ya atau membuka profesinya ini untuk faktor ekonomi, ingin cepat sukses kaya gitu ya. Karena ini kan jalan cepat gitu ya atau memang dia karena ini foto-fotonya saya lihat kan tetangga-tetangga dia semua nih ada barisan sakit hati atau ketersinggungan gitu ya, tapi mungkin tidak bisa diungkapkan sehingga melalui praktek yang mistisme ini tadi gitu. Nah seharusnya memang masyarakat pasti kaget, warga sekitar pasti kaget, apalagi misalnya orang ini tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan gitu atau berperilaku wajar di komunitasnya, kelompoknya ataupun di lingkungannya gitu ya. Kecuali kalau memang dia secara terbuka saya dukun santet gitu. Jadi orang kan udah aware gitu ya. Aware gitu. Nah, ini kalau dia biasa-biasa aja nih kan jadi tertutup. Saya yakin reaksinya pasti kaget. Apalagi foto dia ada di situ gitu ya. Mbak Yuanita kemarin sempat wawancara warga gitu ya. Warga memang bilang katanya dia sebenarnya baik-baik aja orangnya dan lumayan agak sedikit terpandang gitu. Ya ekonominya baiklah begitu. Nah warga juga heran itu, tapi warga juga percaya. Jadi warga tuh melihat ada foto mereka, jadi dilingkari merah, kemudian warga itu beranggapan mereka yang mengalami sakit stroke, jantung, itu karena dari si dukun santet ini. Jadi ada di lingkaran foto-foto tertentu di bagian tertentu gitu. Bagaimana gitu, maksudnya warga bisa berpikiran seperti itu kalau itu benar karena tindakan si dukun santet itu gitu. Nah ya jadi ini kan memang masuknya sugesti ke alam bawah sadar gitu ya. Mungkin memang ada alasan medis gitu di banyak. Cuma mungkin warga udah saking takutnya gitu kali ya. Karena kan memang mereka kaget. Tadi saya bilang karena ini kan
covert ya, jadi covert behavior, jadi perilaku yang tertutup. Ternyata yang tertutup itu kan devian, menyimpang gitu. Jadi begitu terekspos, kebuka, warga kaget. Ini kan sama aja dengan orang baik-baik, tapi ternyata kok baik-baik dia gitu. Iya, ternyata. orang baik-baik tetapi psycho gitu ya misalnya. Cuman ini kan warga biasa, tapi ternyata dukun santet gitu. Ini kan dan dia berada di sekitar kita selama ini bergaul dengan kita, tidak ada masalah. Mungkin juga beliau biasa bersosialisasi karena terpandang gitu ya, jadi dihormati, punya status sosial yang lumayan di sana. Seperti itu, saya yakin pasti kaget ini warga sekitar. Oke, nah soal apa alam bawah sadar dan juga terpengaruh, saya sih berpikir gini, mungkin kita bicara yang soal irasional tadi, Mbak Yunita. Apakah seseorang ketika menganggap dirinya dukun santet begitu ya, itu dipengaruhi oleh background keluarga, kondisi ekonomi atau lingkungan ya gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat lingkungan ya udah Tangsel kan cenderung dekat dengan Jakarta, dan modern gitu loh. Bukan desa yang Apakah ujung faktor-faktor gitu. apakah faktor-faktor itu juga jadi pengaruh yang kuat bahwa orang masih mempercayai untuk bertindak sebagai dukun santet dan orang mempercayai masih ada dukun santet gitu loh. Iya. Nah ini jadi memang rekam jejak masyarakat kita itu kan mau nggak mau ya hampir di semua kebudayaan pasti punya yang namanya mistisme. Bagaimanapun ceritanya, kemudian narasinya, Ya. atau mungkin legendanya gitu. Itu pasti ada hampir di semua kebudayaan gitu. Cuma dengan versi masing-masing kan legenda cerita rakyat itu. Nah memang tidak lazim kita dengar di era yang modern ini karena itu kita anggap sebagai orang yang kota ya kan, yang mengedepankan rasionalitas, kemudian ada efisiensi waktu, kebanyakan time schedule gitu ya, itu nggak masuk gitu loh di mindsetnya orang kota. Tapi kan ternyata ada saya sih bilangnya rasional yang tidak irasional, yang irasional yang tidak rasional gitu kan. Jadi dalam hal ini kita menganggap irasional, tapi bagi pelaku mungkin itu rasional gitu, karena memang latar belakang keluarganya masih ada kuat memegang tradisi gitu ya, leluhur, walaupun dia pindah gitu kan, misalnya ke kota atau misalnya daerah pinggiran kota, tapi kan mindset yang sudah terbentuk di keluarganya, keluarga intinya yang misalnya masih guyup atau tradisional, masih mempercayai mistisme itu dengan wujud dukun santet tadi gitu. Tapi bisa nggak sih mata rantai itu diputus gitu? Jadi misalnya keluarga itu dari percaya akan dukun santet, tapi misalnya ada anaknya, ada istrinya yang sebenarnya tidak meyakini itu dan memutus mata rantai itu, atau dia akan terbawa aja gitu? Nah tergantung, kalau misalnya keluarganya mempertahankan ya sebagai sebuah legasi, karena kan kalau profesi dukun santet ini ditakuti ya. Diturunin juga ya? Diturunin dan dia ditakuti, punya status sosial yang juga ditakuti ya, jadi orang kan nurut gitu ya, lumayan dipatuhi lah walaupun terpaksa ya patuhnya. Nah jadi memang bisa diturunkan tapi bisa juga dihilangkan gitu, karena biasanya faktor pendidikan, kan pendidikan membuat seseorang menjadi rasional kan, menggeser nilai-nilai budaya yang atau memang irasional. itu kali targetnya, dia ada satu tujuan ingin dianggap, ingin ditakuti gitu, itu juga bisa membuat dia memilih untuk bisa juga karena memang pengen punya otoritas ya, dihargai dan diakui gitu. Oke, yang bukan tak lazim ya, mungkin itu juga mengagetkan begitu ketika ditemukan ada senjata api dan granat begitu ya. Saya juga baru dengar dukun santet punya senpi ya. Kalau misalnya memang niatnya menyakiti orang lain, ya senjata api dan granat bisa jadi medium ya, bukan mencontohkan. Tapi kenapa harus pakai medium santet jarum kemudian dilingkari gitu loh. Apakah kepercayaan kita memang sepertinya memang masih sangat tinggi ya Mbak Yunita untuk hal-hal seperti itu ya? Jadi memang kalau kita bicara tentang sosok yang punya kekuasaan dan kekuatan untuk menekan orang, itu kan yang satu memang dia punya senjata ya. Kalau di dunia yang real modern ya. Jadi senjata itu representasi saya punya otoritas dan power untuk menekan seseorang. Saya punya kekuasaan gitu ya. Nah, tapi kalau di dunia, di sisi lain, nah di masyarakat yang masih tradisional ya, ilmu-ilmu kanuragaan termasuk di dalamnya mistisme itu adalah salah satu juga bentuk otoritas atau kekuasaan. Jadi dia berusaha nih menggabungkan antara menguasai senpi ya, senjata api dan granat gitu ya, dan juga kanuragaan gitu. Tapi warga itu
masih sangat-sangat mudah percaya itu karena faktor dia merasa ketakutan atau lingkungan sekitar juga mempengaruhi gitu, karena misal tetangga bilang saya kayaknya disantet deh sama si A gitu kan, Ya, saya ada baru juga sakit deh gitu, kemarin akhirnya dia ya. mungkin, Iya, iya, "Ah, saya juga saya sakit ini karena disantet mungkin gitu, apa karena apa ya?" Nah ini jadi itu bahayanya desas-desus ya. Jadi desas-desus akhirnya menjadi fakta gitu ya yang dipercayai gitu. Apalagi mungkin karena mereka ngeliat foto juga Foto gitu, mereka yang di bilang, situ. foto saya juga dilingkarin di bagian sini gitu, apa gimana gitu. Ya, jadi memang ya itu tadi saya bilang ini kan apa penyimpangan perilaku ya, ketidaklaziman gitu. Jadi pasti menimbulkan rasa kecemasan ya dan ketakutan. Kadang-kadang orang yang cemas dan takut juga irasional juga Mbak gitu loh. Jadi ditarik-tarik aja gitu pembenaran bahwa kemarin saya sakit jangan-jangan karena dilingkarin apa namanya garis merah atau ditandain ya pakai Iya. apa paku atau jarum gitu. Jadi berusaha mencari pembenaran seperti itu. Oke, tapi gini, bicara lagi irasional dan rasional, mungkin saya juga bukan orang yang terlalu pribadi ya, bukan orang yang terlalu percaya begitu. Tapi kan Iya. kejadian-kejadian itu ada aja. Dan ketika dihadapkan dengan misalnya seseorang yang dilabeli bisa melakukan santet, secara pribadi orang yang rasional kan juga akan ciut juga gitu nggak Mbak? Betul, secara psikologis kita langsung Takut. kalau bisa jangan berhubungan sama orang itu, Iya. jauh-jauh dari orang itu ya. Tidak mau ada urusan lah sama orang itu daripada nanti saya kena Ya, ya. Itu betul. reaksi yang memang secara psikologis sangat manusiawi kan proteksi diri ya. Iya, iya. Gitu. Ya, Itu artinya memang tapi memang karena kepercayaan masyarakat kita dari turun temurun juga masih soal mistisme ini masih tinggi Masih ya. ada Kenapa ya. akhirnya Iya. fenomena-fenomena ini masih muncul gitu ya Mbak ya? betul, karena kan kalau kita lihat misalnya ya film-film yang tayang di apa namanya bioskop atau 21 kan masih Masih kayak gitu genre juga itu ya. kan yang tertinggi kan kalau nggak mistisme itu percintaan, ya kan? Jadi maksudnya saya bilang gini, berarti pasar atau masyarakat itu senang kalau nggak film percintaan, mistisme. Nah akarnya kan dari situ, jadi Ya, yang ya, ya, masih ya. ada kuat. Oke, gitu. oke. Termasuk Oke. podcast ya. Iya. Oke, baik. Podcast yang mistis. Baik, makasih Mbak Yunita atas Baik, waktunya. Yunita, sudah terima kasih. berbagi. Oke, tadi juga sebenarnya kami sudah mengundang salah satu warga ya Iya. untuk bercerita dari lokasi kejadian, tapi sayang belum bisa bergabung pagi hari ini. Oke, kami jeda, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.